Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak, acara yang ke-12 dengan judul acara Shared Preference. Saya Siti Nasaridai dengan M23518936SP 23096 akan membawakan sedikit pembahasan dan juga demonstrasi terkait proyek yang telah dibuat pada Android Studio. Jadi sebelumnya pengertiannya terlebih dahulu, shared preference ini adalah mekanisme penyimpanan sederhana pada Android yang digunakan untuk menyimpan data dalam mode key value dengan ringan sehingga cocok untuk digunakan seperti menyimpan username, proses login username dan juga password yang dibuat di sini, ataupun menyimpan preferensi pengguna yang lain. Kemudian nanti akan dipanggil lagi datanya menggunakan format XML menggunakan metode get. Dan dari set preference ini, dia walaupun ditutup aplikasinya akan tetap ada datanya, sehingga cocok digunakan untuk data yang ringan, namun tidak cocok untuk data yang besar karena membutuhkan enskripsi tambahan yang lain. Kemudian dari proyek yang telah dibuat ini telah dibuat aplikasi sederhana, login dan juga logout. Jadi nanti bisa menghapus data hasil masukan username maupun passwordnya, ataupun menyimpan data yang sebenarnya sudah dimasukkan sehingga nanti langsung dapat melakukan login. Nah, dari filenya sendiri dimulai dari penjelasan Drive Manager sebagai file yang akan menyimpan data dari masukan pengguna yang nanti awalnya dimasukkan pada register activity. Jadi nanti di bagian sini akan digunakan kelas Drive Manager dengan nanti dideklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang diperlukan. Seperti contohnya di sini, dia akan mengambil data username maupun password dengan nanti datanya string ataupun file name dan juga proses login yang berhasil dalam string. Kemudian nanti setelah itu akan ditambahkan bagian yang akan melakukan set pada preference-nya apabila konteksnya nanti diambil dari data file name dan dalam mode private, jadi hanya dapat digunakan atau dibuka pada aplikasi ini saja. Kemudian setelah itu di bagian Pref Manager Get Instance, apabila nanti datanya 0 akan dikembalikan juga dengan data yang isinya 0. Kemudian nanti setelah itu akan dikembalikan menggunakan return instance. Setelah itu ada bagian save username, jadi data username maupun password yang dimasukkan nanti akan disimpan menggunakan save username dalam mode string yang nanti kemudian disimpan sebagai key username dan ID-nya username. Setelah itu, begitu juga dengan password, dia disimpan dalam mode string, kemudian disimpan pada bagian key password, ID-nya password. Setelah itu, data username maupun passwordnya diperoleh melalui metode get, yakni get username dan juga get password, dengan nanti mengembalikan data yang disimpan pada shared preference dalam bentuk string di variabelnya telah dideklarasikan sebelumnya, yakni key username dan juga key password, dan juga nanti apabila nanti kosong dikembalikan dalam null. Begitu juga dengan yang password, tidak jauh berbeda. Kemudian untuk di sini untuk melakukan set pada boolean, pada login, apabila nanti proses pada bagian login maupun masuknya itu sudah berhasil, maka dia akan mengambil data dari set preference dan apabila berhasil akan dilakukan proses login. Begitu juga dengan di bagian ini, apabila nanti salah maka data yang dimasukkan tidak sesuai, dan juga di sini menggunakan clear preference yang akan menghilangkan data username, password maupun proses login yang telah berhasil. Kemudian dari data yang dimasukkan dari register activity ini nanti di bagian file register activity diatur terkait onCreate yang akan muncul ketika aplikasi ini pertama kali dibuka. Kemudian setelah itu akan dilakukan binding, dia akan mengambil layout dari register dengan metode binding yang ada pada build Gradle. Kemudian setelah itu akan di-set kontennya. Kemudian Pref Manager memanggil data yang telah disimpan pada Pref Manager. Setelah itu pada button register, apabila dilakukan klik, nanti dia akan memunculkan informasi dari username, password maupun confirm password dengan nanti akan menggunakan metode get mengambil data untuk yang disimpan pada shared preference sebagai add username dan juga password diatur dalam metode string. Kemudian setelah itu diatur terkait apabila datanya empty ataupun belum dimasukkan pada username maupun password, maka akan dimunculkan toast, yakni mohon isi semua data. Apabila nanti password ataupun confirm passwordnya itu tidak sama dari data yang telah dimasukkan pada Pref Manager, maka dimunculkan toast password tidak sama. Begitu juga dengan password harus lebih dari 6 karakter karena diatur agar panjang passwordnya harus lebih dari 6 karakter di sini. Setelah itu, dipanggil juga terkait Pref Manager yang akan mengatur agar status loginnya menjadi true apabila data yang dimasukkan pada register ini telah berhasil dimasukkan dalam Pref Manager dan nanti akan
digunakan sebagai cek login statusnya, dicek status loginnya agar menjadi true. Kemudian setelah itu, dari data yang dipanggil pada cek login status, akan dimunculkan toast, yakni registrasi berhasil, dan juga akan dimulai activity intentnya dari halaman register menuju main activity class. Setelah itu, apabila tidak berhasil, maka akan dimunculkan toast, yakni registrasi gagal. Setelah itu, dari register activity data juga bisa dimasukkan melalui login activity sebagai data yang hasil register activity yang telah disimpan pada Prev Manager. Jadi di sini dimulai dari penggunaan onCreate ketika aplikasi pertama kali dibuka. Setelah itu akan memanggil data melalui Prev Manager. Kemudian nanti apabila teks di register, set on click listernya nih diklik, jadi maksudnya pada bagian activity login, di sini kan ada teks. Jadi ketika dia diklik itu nanti akan mengarahkan ke halaman register. Bisa dilihat di sini ketika nanti dari text view tersebut diklik, dari login diarahkan ke halaman register activity karena belum memiliki akun sebelumnya. Kemudian akan dimunculkan toast, yakni pindah ke halaman registrasi. Begitu juga bawahnya ada button login yang nanti akan mengambil data variable username dan juga password dengan binding dari edit username pada shared preference dalam bentuk string. Kemudian apabila datanya empty atau belum diisikan baik dari username maupun password, akan dimunculkan toast, yakni mohon isi semua data. Begitu juga apabila datanya invalid, maksud saya valid di sini, maka akan dimunculkan stat loginnya adalah true, jadi proses loginnya berhasil. Apabila pada kasus deliknya tidak berhasil, maka akan dimunculkan toast username atau password salah. Setelah itu, di bagian selanjutnya ada bagian private boolean is valid username password. Dia akan mendapatkan username dan juga password yang telah disimpan di shared preference dengan mengambil data, yakni variable store username dan juga password. Metode get-nya digunakan, kemudian dipastikan agar username dan passwordnya yang dimasukkan cocok dengan data yang disimpan. Jadi pada input username itu sesuai dengan bagian yang telah disimpan pada Prev Manager di bagian stored username ataupun password. Setelah itu apabila loginnya berhasil, maka akan ditampilkan toast, yakni login berhasil, dan juga dilakukan pemulaian intent activity yang diarahkan dari login diarahkan ke main activity. Nah, pada main activity itu nanti, dari main activity itu nanti itu ditampilkan sebagai bagian yang mengatur hasil dari login. Jadi di bagian main activity juga ada button logout yang apabila diklik dia bisa mengubah status login menjadi false. Di sini ketika dia diklik button loginnya dilakukan klik, maka akan dilakukan proses logout karena diatur loginnya di sini false. Tapi walaupun begitu, walaupun dilakukan logout, datanya username maupun passwordnya tidak dihapus. Jadi nanti hanya ditampilkan toast bahwa Anda telah berhasil logout dan juga diarahkan dari halaman main activity tersebut ke login activity. Setelah itu digunakan finish agar terdapat kembali ke halaman sebelumnya pada bagian main activity. Setelah itu ada bagian tombol clear juga. Apabila tadi logout ketika diklik dia tidak akan menghapus data yang telah ada sebelumnya pada Prev Manager, tapi kalau clear ini dia akan menghapus data login ataupun hasil data masukan dari register yang disimpan sebelumnya pada Prev Manager. Kemudian apabila button clear ini diklik, dia akan menghapus data login menggunakan clear preference ini, memanggil informasi data dari Prev Manager, dihapus menggunakan clear preference, ditampilkan toastnya data dan preferensi telah dihapus, kemudian diarahkan activity-nya dari main menuju login activity, kemudian kembali ke login activity menggunakan finish. Setelah itu, pada cek login statusnya, apabila nanti Prev Manager-nya telah berhasil login, dari Prev Manager itu nanti untuk mengecek loginnya berhasil atau tidak, dimunculkan toast Anda harus login terlebih dahulu. Dan dari main activity nanti akan diarahkan ke login activity. Kemudian diselesaikan menggunakan finish. Setelah itu, masing-masing tersebut juga disambungkan pada layoutnya. Jadi diawali dengan bagian register di sini. Ini tulisan text view-nya, kemudian untuk edit text-nya untuk mengambil data username maupun password, hasil inputan pengguna, kemudian di-confirm password-nya. Setelah itu nanti button-nya register activity. Itu nanti ketika diklik dia akan menambahkan data yang telah dimasukkan di sini ke bagian Prev Manager. Setelah itu di bagian text view-nya, ketika dia diklik, dia bisa mengarahkan ke halaman login. Kemudian bagian main XML-nya sebagai hasil login maupun register yang berhasil. Jadi di sini ada text view, kemudian button logout yang mengeluarkan pengguna yang sekarang menuju halaman daftar login. Kemudian clear apabila diklik dia akan mengarahkan dan juga menghapus data pada Prev Manager dan harus melakukan register ulang. Nah,
Kemudian ada bagian login juga. Kalau di sini digunakan untuk memasukkan data yang telah disimpan sebelumnya dari register menuju Project Manager dan dipanggil dalam activity login. Nah, untuk runningnya sendiri ini bisa dilakukan di sini, namun toolsnya tidak terlihat. Jadi saya juga telah melakukan up pada YouTube hasil record yang telah saya lakukan. Nah, untuk di bagian Nexusnya sendiri, namun kalau yang di sini tidak terlihat toolsnya, jadi langsung saja pada yang hasil rekaman saya. Nah, jadi dimulai dari proses running, kemudian nanti akan ditampilkan datanya dengan memasukkan username maupun password. Tapi karena datanya belum didaftarkan pada Project Manager, maka harus dilakukan proses register yang dapat secara mudah dimasukkan menggunakan klik pada text view-nya di sini. Nah, melalui text view-nya diklik, maka dia akan mengarahkan intannya dari login menuju register. Nah, kemudian ditambahkan informasi terkait username dan juga password yang akan digunakan. Setelah itu, apabila berhasil akan dimasukkan tools registrasi berhasil dan dimasukkan ke halaman main activity-nya. Setelah itu, ketika dilakukan logout, dia akan mengarahkan ke halaman login. Dari halaman login, apabila datanya menggunakan data yang telah dimasukkan sebelumnya sama, maka dia akan berhasil masuk lagi. Tapi karena di sini dia memasukkan datanya tidak full, terus yang dimunculkan adalah mohon diisi semua data. Nah, kalau sudah sesuai, login bisa dilakukan kembali. Kemudian setelah itu, apabila diklik yang button clear, kemudian kita memasukkan data yang tadi sebelumnya setelah ada, maka proses loginnya tidak berhasil karena data yang telah disimpan pada Project Manager telah dihapus dan dibutuhkan tools username atau password salah. Maka harus dimasukkan lagi data yang baru melalui halaman register. Sebenarnya di bagian emulator di sini juga bisa, cuma tidak terlihat toolsnya. Misalnya di sini username-nya ayam kucing deh. Kucing 2 mie kucing sama kucing. Register. Ketika berhasil akan diarahkan ke halaman main activity-nya. Setelah itu ketika dilakukan logout dan diarahkan ke halaman login lagi, kita masukkan lagi datanya. Apa tadi? Kucing 2 kucing login. Nah, karena datanya berhasil. Tapi apabila kita mengklik clear, nah datanya akan dihapus pada data yang disimpan pada Project Manager itu akan dihapus, sehingga kita harus memasukkan lagi pada register, halaman register. Kucing 5 kucing. Maka dia berhasil masuk ke halaman main activity-nya. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.